Cookies merupakan jajanan khas Indonesia. Rasanya mantap, tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Kota Gresik. Cookies Ijo berdiri tahun 1999 dari kue kecil hingga dewasa. Cookies Ijo rasanya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Bu Wenti akan mempresentasikan terkait dengan hasil Tridharma, yaitu salah satu Tridharma, yaitu pengabdian. Pengabdian masyarakat, ya ini tugas internal atau pengabdian internal yang diberikan kampus kepada dosen. Dalam Tridharma ada 3 hal yang memang harus dilakukan dan wajib dilakukan. Yang pertama adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kali ini Bu Wenti Wenti Krisnawati, akan mempresentasikan terkait dengan pengabdian masyarakat saya di Desa Kelangonan, Girik, Kabupaten Gresik. Langsung saja, yang judul dari pengabdian masyarakat saya yaitu pelatihan personal branding dan produk branding pada Karang Taruna dalam meningkatkan pemasaran serta penjualan produk UMKM Desa Kelangonan, Kabupaten Gresik. Baik, untuk analisis situasinya sendiri yaitu sebagai salah satu yang menjadi perhatian pembinaan mengenai pengelolaan produk yang akan dihasilkan oleh UMKM yang berada di Kabupaten Gresik. Dengan ini saya melakukan pengabdian masyarakat. Dan ini ada Karang Tarunanya juga, di mana teman-teman Karang Taruna ini juga mempunyai usaha kecil-kecilan atau bisnis kecil-kecilan untuk bisa belajar bisnis. Jadi selain Karang Taruna ini juga berkontribusi di balai desa ataupun di perangkat desa sana, mereka juga mempunyai bisnis sendiri, yaitu bisnis kecil-kecilan yang mereka jalankan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, UMKM Desa Kelangonan ini sebenarnya adalah beberapa milik dibuat oleh si teman-teman Karang Tarunanya sendiri, dan yang lainnya adalah beberapa memang usaha keluarga. Mereka ingin membantu keluarganya. Cuman kan kemampuan mereka dalam berbicara, mempromosikan baik di digitalnya ataupun secara langsung itu masih kurang. Nah, disinilah nanti saya akan mendampingi atau mensosialisasikan bagaimana kita bisa membentuk personal branding kita. Ketika personal branding kita udah bagus, maka ketika kita jualan itu juga bakalan enak jualannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, permasalahan mitra sendiri apa sih permasalahannya sebenarnya yang ada di Desa Kelangonan ini? Yaitu kurangnya kemampuan komunikasi verbal dan non-verbalnya untuk melakukan strategi pemasaran, yaitu dalam hal promosinya, seperti medianya ya, tools promosinya nanti juga akan disampaikan. Dan yang kedua adalah ketidaksiapan merek yang akan beredar di pasaran hingga membuat tidak maksimalnya distribusi produk di pasaran, mulai dari logo, warna, hingga tulisan dan kemasan. Memang teman-teman di sini memang sudah mempunyai bisnis, tapi masih banyak yang memang belum mempunyai logo sendiri ataupun logo yang paten gitu ya. Minimal mereka punyalah logonya, itu udah minimal biar dikenal oleh masyarakat, positioningnya juga udah dapat gitu ya kalau udah ada logonya. Misalnya ada yang jualan tempe loh, itu juga bisnis keluarga yang dibantu oleh anaknya. Nah, anaknya ini adalah anggota Karang Taruna, seperti itu. Nah, manfaat dari kegiatan ini sendiri yaitu memberikan pengalaman secara nyata bagi para dosen, kami sebagai pengabdi, dan memahami perkembangan dan karakteristik peserta dalam bidang komunikasi dan pemasaran, khususnya di Desa Kelangonan. Nah, yang kedua adalah menghasilkan pemuda Karang Taruna dengan tingkat kepercayaan diri lebih tinggi. Selain mereka membantu di balai desa, mereka juga harus membentuk personal branding yang baik dan juga harus mempunyai kecakapan dalam berbicara di depan umum, karena mereka juga akan membantu perangkat desa untuk mensosialisasikan segala apapun terkait dengan apa yang ada di desa. Dan yang kedua,
penyuluhan dan lain sebagainya. Lalu menciptakan pembelajaran yang bermutu dengan indikator terciptanya iklim interaksi sosial yang semakin baik. Jadi ketika mereka udah bisa berbicara dengan baik, mereka sudah mempunyai basic kecakapan komunikasi yang baik, maka mereka bisa membantu di balai desa atau di desa dengan sebaik mungkin dan memperkuat sustainability partnership pastinya. Nah, tujuannya di sini apa sih? Selain berkomunikasi dalam hal personal branding yang dimiliki oleh anggota Karang Taruna, pemuda Karang Taruna juga didampingi dalam pengembangan produk. Jadi yang tadi saya bilang ya, mereka sudah mempunyai produknya masing-masing. Nah, dari produk ini masih ada kekurangannya, misalnya logo dan atribut-atribut yang lainnya dalam produknya. Maka dari itu pemuda Karang Taruna juga didampingi dalam pengembangan produk, dalam hal ini adalah branding produknya. Dengan tujuan Karang Taruna melakukan pemasaran telah siap baik dari sisi penyampaian produk secara lisan maupun non-lisan. Produk telah memiliki brand atau merek yang baik. Jadi ketika mereka sudah punya produk, gimana nih cara memasarkannya? Gimana sih cara pemasaran secara langsung, ngomong langsung sama orang itu kan nggak bisa sembarangan. Nah, disinilah kita akan mengajarkan kepada teman-teman Karang Taruna. Nah, selanjutnya adalah materinya. Seperti kita ketahui bahwasannya menurut Health 2008 dalam membentuk personal branding diperlukan elemen-elemen yang harus saling terintegrasi dan dibangun bersamaan, yaitu kamu atau dengan yang lain atau seseorang itu sendiri. Ya, bisa kita berinteraksi dengan orang lain itu juga bisa menimbulkan atau menjadi hal personal branding kita. Oh, kita bicara sama orang lain tuh enak loh. Oh, kita itu kalau umpamanya berpenampilan ya setiap harinya ketemu sama orang tuh bagus loh. Itu adalah personal branding. Apa-apa yang melekat pada diri kita gitu ya. Yang selanjutnya adalah product branding, merupakan usaha pemberian identitas pada sebuah produk yang mampu mempengaruhi konsumen untuk memilih dan memilih produk. Kalau umpamanya kita mau membeli mie instan, ada merek A gitu ya, gara-gara ada mereknya jadi kita mudah untuk order ataupun membeli di sebuah supermarket biar gak ketukar. Mie yang mana sih? Nah, seperti itu. Jadi semuanya nanti kita ajarkan dari tempe. Tempe yang mana? Tempe di Gresik tuh banyak banget ya yang membuat olahan tempe ataupun nanti ada keripik-keripik itu banyak banget. Tapi memang kesusahannya adalah bagaimana mereka membranding produknya tersebut. Itu yang kita ajarkan. Meskipun mereka adalah masih statusnya ada yang masih mahasiswa ataupun pekerja dan mereka adalah anggota dari Karang Taruna, mereka juga ada keinginan untuk bisa memulai berbisnis di usia dini ataupun di sekarang ini gitu. Nah, langsung aja. Nah, ini pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan itu pasti sosialisasi dulu. Nah, yang baru hari berikutnya itu pelatihan dan pengenalan personal branding. Jadi di sini teman-teman di pelaksanaan ini mereka dikasih tugas hari pertama dikasih tugas materi dulu ya sama pengenalan satu sama lain dan lain sebagainya, pengenalan produk mereka. Dan dari hari kedua baru kita eksekusi mereka melakukan apa aja nih ya. Yaitu yang pertama adalah presentasi, bagaimana mereka bisa mempresentasikan produknya. Kalau umpamanya mereka mau menawarkan ke toko-toko, bagaimana mereka kalau mau menawarkan ke partnership gitu kayak partnership dengan siapapun, dengan klien baru, itu kita ajarkan bagaimana cara berkomunikasinya dengan cara berpresentasi terkait produk yang dimiliki. Yang kedua adalah terkait produk branding. Nah, di hari kedua mereka membawa produk masing-masing dan di situ sudah dikasih label sama teman-teman ya. Nah, seperti tadi labelnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah dikasih label masing-masing sama teman-teman. Bagus, mantap teman-teman Karang Taruna, Desa Kelangenan Giri, Kabupaten Gresik. Nah, ini ya. Lalu, realisasi pemecahan masalahnya seperti apa? Peserta melakukan persiapan yang dimulai dari hal berikut. Persiapan materi dan fisik itu udah pasti. Bagaimana mengatasi kendala ketika persiapan presentasi seperti komputer belum siap dan tiba-tiba tidak berfungsi, tetap tenang. Ketika mereka lagi ketemu sama kliennya, ternyata ada kekurangan, keliruan. Kami ajarkan bagaimana mereka tetap tenang menghadapi hal-hal yang mungkin di luar kendali kita gitu kan ya, di luar kendali kita. Jadi kita ajarkan bagaimana kita tetap tenang walaupun masih ada kurang-kurangnya ketika kita mau mempresentasikan sesuatu, apalagi produk kita. Bagaimana? Nah, persiapan pembuatan merek dan segala elemen yang sudah dipersiapkan, misal nama, merek, dan itu hari pertama udah kita sampaikan dan di hari kedua kita eksekusi.
Nah, presentasi. Nah, hasil dan pembahasannya adalah di sini kesulitan untuk melakukan personal branding karena masih mempunyai keraguan dan ketidakpercayaan diri ketika berbicara di depan umum itu wajar. Banyak sekali teman-teman yang masih belum percaya diri, masih belum punya basic terkait dengan bagi kecakapan dalam berkomunikasi itu wajar. Tapi di sini kita mengajarkan. Dan alhamdulillah mereka mulai percaya diri untuk berbicara, minimal berbicara dulu baru bisa mempromosikan produk-produk mereka. Dan pada saat pelatihan telah dilakukan pelatihan terkait dengan pembentukan personal branding. Tidak bisa dipungkiri ketika mereka belajar public speaking dan bisa melakukan personal branding, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi dan mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam berkegiatan di desa. Karang Taruna ini kan teman-teman anggota Karang Taruna memang seperti apa ya, seperti media di balai desa untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat gitu ya. Kalau ada sosialisasi, kalau ada penyuluhan, ada acara apapun gitu ya, mestinya Karang Taruna pasti dilibatkan. Nah, di sinilah mereka bisa bagaimana berbicara di depan umum, mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi di acara atau setiap acara yang ada di desa Kelangonan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah lemahnya dan membuat merek dan melakukan labeling terhadap produk usaha kecil. Pada saat pelatihan telah ada tugas untuk membuat produk branding. Peserta melakukan praktik labeling, misalnya pembentukan nama, produk, warna, dan logo. Nah, di sini memang masih cenderung teman-teman itu masih susah juga ya. Kadang itu cuma ada logo, tapi tidak ada brandnya, tidak ada namanya gitu ya. Terkadang itu yang paling merugikan sih sebenarnya adalah ketika mereka sudah mempunyai brandnya, logonya, tapi tidak ada ini labelingnya gitu ya. Nah, di sini kita menyampaikan kepada mereka bagaimana benar-benar produk branding ini tidak hanya terkait dengan namanya, fontnya atau tulisannya atau warnanya, tapi labelingnya itu terkait dengan bagaimana mereka menginformasikan jumlah nutrisi yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Apalagi yang penting adalah kontak personnya atau nomor HP yang bisa dihubungi ketika ada yang mau order. Itu minimal itulah ya, minimal di produk buatan mereka atau hasil usaha mereka ini ada yang namanya kontak person ataupun labeling yang bisa dihubungi kembali oleh si konsumen. Nah, luarannya adalah peserta memiliki iklan yang dibuat selama pelatihan. Nah, habis ini saya akan sampaikan untuk iklannya. Contoh ya, memiliki kemampuan berbicara dan menyampaikan produk dengan bahasa dan komunikasi yang baik. Nah, setelah ini, nah, luarannya udah, di sini saya akan sampaikan. Kesimpulannya, peningkatan kepercayaan diri oleh setiap peserta, yaitu anggota Karang Taruna dalam menyampaikan pendapat dan juga materi ketika melaksanakan kegiatan sosialisasi semakin bagus, sudah semakin meningkat. Kesiapan diri dalam melakukan kegiatan sebagai anggota Karang Taruna telah dimiliki oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya mengandalkan perangkat desa, tapi kita membantu perangkat desa bersinergi dengan perangkat desa dalam melakukan segala kegiatan yang ada di balai desa. Nah, sarannya ini bagi Desa Kelangonan sendiri mengadakan pembaharuan pelatihan public speaking untuk membentuk personal branding anggota Karang Taruna per periode, misal 6 bulan sekali, bersama dengan perangkat desa nanti pastinya berjalan dengan sangat lancar dan sangat antusias antara perangkat desa, Karang Taruna, kepala desa sangat welcome. Terima kasih banyak kepada Desa Kelangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Terima kasih banyak buat semuanya. Dan saya akan hadirkan iklannya ya, iklan. Terima kasih teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia di Desa Kelangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dan juga teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan semoga lancar dan semoga semuanya berkesuksesan kita bersama di puncak nanti. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.